Bab 175 Kesatuan Surga dan Manusia. Tombak ilahi kuno Pasteur berwarna merah seperti darah dan telah membunuh lebih dari satu dewa. Noda darah dewa tidak akan pernah bisa dihilangkan. Itu adalah tombak kuno pembunuh dewa yang legendaris. Sekarang, tiba-tiba muncul di sini, semuanya tampak sangat tidak biasa. Pemuda berambut coklat itu tidak tinggi, tapi dia sangat kuat. Salah satu lengan kirinya telanjang di luar pakaiannya, dan otot perunggunya menonjol, membuatnya terlihat sangat meledak. Ada cibiran di wajahnya yang tidak terlalu tampan, dan dua cahaya dingin keluar dari matanya, menatap Xiao Chen yang berjalan perlahan. Pada saat ini, pakaian perang Xiao Chen berlumuran darah, dan tubuhnya yang tinggi berlumuran darah. Tombak dewa kuno Pasteur menembus tulang rusuk kirinya, dan dua tulang rusuknya patah. Tapi dia sepertinya tidak merasakan sakit, berjalan perlahan dan kuat, membiarkan tombak kuno merah itu bergetar terus-menerus. Tulisan dewa kuno terukir di tubuh tombak berwarna darah, dan cahaya merah aneh yang dipancarkan mengiris pedangnya. Wajahnya yang tegas tampak datar, lebih tegas. Di bawah alis panjang di pelipis, sepasang mata sedingin bilah pedang, dan kekuatan, tak kasat mata seberat gunung dan seluas lautan raksasa. Niat membunuh yang luar biasa mengunci pemuda berambut coklat di depannya. Bom, bom, titik. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah sedikit bergetar. Xiao Chen bergerak perlahan seperti gunung raksasa. Lambat laun, ekspresi pemuda berambut coklat itu tiba-tiba berubah. Dia terkejut saat mengetahui bahwa langkah kaki Xiao Chen memiliki kekuatan sihir yang tak terkatakan, dan sebenarnya sinkron dengan detak jantungnya. Bom, bom, titik. Ini adalah teknik mematikan suara, dan Xiao Chen telah mengambil tindakan saat ini. Pada saat ini, dia sepertinya telah menyatu dengan dunia ini, merasakan denyut bumi, dan menyatu dengannya. Suara langkah kaki menembus ke dalam bumi, membimbing energi agung bumi yang terkandung di dalam bumi untuk naik ke permukaan. Suara langkah kaki yang sangat berirama, pelan namun berat dan bertenaga, mengguncang seluruh ruangan di setiap langkahnya. Darah pria berambut coklat itu tiba-tiba melonjak, wajahnya semerah darah, dan jantungnya serasa melompat keluar dari tenggorokannya. Pada saat ini, hatinya seolah terkendali, seolah-olah dipegang di tangan seseorang dan dihancurkan oleh kekuatan yang dahsyat. Jadilah satu dengan langit dan bumi. Xiao Chen tampaknya telah berintegrasi ke dalam alam Tao dan menyadari jalan besar langit dan bumi. Integrasikan ke langit dan bumi, rasakan jejak Tao, dan raih kesatuan surga dan manusia. Pada saat ini, semua gerakan Xiao Chen tampak begitu alami dan harmonis, seolah-olah dia sedang melambai pada dunia, tubuh dan kesadarannya menyatu ke dalam alam yang aneh. Boom! Tiba-tiba, Xiao Chen mundur dengan keras, jauh lebih berat dari langkah sebelumnya. Puff! Wajah pemuda berambut coklat itu sangat merah, matanya hampir melotot, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar darah debu. Boom! Meskipun Xiao Chen terluka parah, momentumnya mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Dia berdiri di dunia ini, seolah-olah dia benar-benar harmonis. Ah! Teriak pemuda berambut coklat itu, berusaha menghilangkan rasa tertekan yang tak terkatakan ini. Jika ini terus berlanjut, jantungnya akan meledak. Detak jantung sepenuhnya didominasi oleh suara langkah kaki. Situasi ini perlu diterobos. Boom, 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 boom. Pada saat ini, Xiao Chen mengambil 5 langkah ke depan berturut-turut, setiap langkah lebih berat dari yang terakhir, menjadi satu dengan denyut nadi bumi. Pemuda berambut coklat itu tidak tahan lagi, jadi dia meraung ke langit dengan seluruh kekuatannya, mencoba mematahkan denyut nadi yang
tak tertahankan dengan gelombang suara. Namun, 5 anak tangga ini terasa seberat gunung raksasa, dan tekanannya tak tertahankan. Ah! Pemuda berambut coklat itu memuntahkan seteguk darah dari pedangnya, dan terbang menjauh seolah-olah dia ditabrak gunung besar. Xiao Chen memiliki tombak ilahi semerah darah yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Saat dia berjalan selangkah demi selangkah, kekuatan yang tak terbayangkan melonjak di ruang ini. Bang! Pemuda berambut coklat yang terjatuh di reruntuhan itu meninju tanah sekuat tenaga, lalu memuntahkan 3 suap besar darah, dan terbang mundur seperti tersambar petir. Saya akhirnya menyingkirkan rasa penindasan yang tak terkatakan itu dan melarikan diri dari ruang yang tampaknya merupakan alam Tuhan. Sebelum dia benar-benar mengambil tindakan, dia sudah terluka. Ada cahaya dingin yang tak terselubung di matanya. Dia menatap Xiao Chen dengan ganas seperti binatang buas, dan berkata dengan dingin, "Kamu tertusuk tombak kuno Pastor dan menderita luka berat. Kamu masih bisakah aku menyerang untuk kedua, ketiga, atau keempat kalinya? Cukup untuk membunuhmu." Ha. Pemuda berambut coklat itu tertawa marah dan berkata, "Aku terlalu ceroboh hanya sekarang. Dalam ritme pertarunganmu, apa yang dapat kamu lakukan padaku sekarang?" Pedang iblis Dugu berdiri jauh, memegang pedang besinya, seolah itu tidak masalah baginya, dengan ekspresi acuh tak acuh. Xiao Chen berjalan maju perlahan, tetapi tombak Pastor kuno berwarna merah tidak pernah keluar dari tubuhnya. Bukan karena dia tidak ingin mencabutnya, tetapi dia tidak berani mencabutnya. Saat dia mencabutnya, tenaga dan tenaganya akan terkuras habis. Tombak ilahi ini melukainya terlalu parah, tulang rusuk kirinya tertusuk, tulang rusuknya patah, dan tendonnya rusak pada awalnya. Dampak besar menghancurkan segalanya. Ada banyak legenda tentang tombak kuno Pastor. Menurut legenda kuno, tombak kuno berwarna merah darah ini adalah benda suci sebuah suku kecil di barat. Legenda mengatakan bahwa mereka adalah keturunan klan Zhan kuno yang kekuatannya sebanding dengan para dewa. Tombak ilahi kuno adalah salah satu senjata yang diturunkan oleh klan Zhan. Kalian pasti tahu kalau klan Zhan membunuh banyak dewa saat itu. Bisa dikatakan asal-muasal tombak kuno Pastor memang luar biasa, namun pemuda berambut coklat ini kesulitan dalam mengerahkan kekuatannya. Haha, kamu benar-benar kehabisan akal. Jika tebakanku benar, kamu bahkan tidak berani mencabut tombak dewa sekarang. Xiao Chen memang terluka parah, namun kesadaran spiritualnya menjadi semakin kuat. Meski tubuhnya rusak parah, momentumnya sama berkobarnya seperti pelangi di bawah sinar matahari. Terima kasih telah mengirimiku tombak pembunuh dewa kuno. Tombak Dewa Pastor akan menjadi pialaku, dan kamu akan mati di bawah tombak ini. Pada titik ini, sosok Xiao Chen tiba-tiba menghilang, dan dia mengambil langkah menuju Brown di depan pemuda itu, sebilah pisau palem ditebas secara diagonal. Di saat yang sama, pihak lain menstabilkan tombak kuno Pastor agar tidak bergetar dan menusuk pemuda berambut coklat itu. Tidak ada angin di telapak pedang, ringan dan berkibar seolah-olah tidak mengerahkan kekuatan apapun. Hanya cahaya redup yang menerobos, dan tidak ada suara angin dan guntur yang bersiul di langit. Tombak ilahi kuno adalah kebalikannya. Cahaya berwarna darah itu sangat menyilaukan. Cahaya darah itu melesat beberapa meter jauhnya, menyerempet tubuh hijau berambut coklat yang dengan cepat menghindar, dan hampir menembusnya. Ingat, nama orang yang membunuhmu adalah Molika. Setelah pemuda berambut coklat itu selesai minum, dia bergegas maju seperti hantu dan mengambil tombak kuno milik Pastor. Xiao Chen mengambilnya, tapi bagaimana Xiao Chen bisa memberinya kesempatan ini? Tidak ada gerakan yang tidak perlu, bahkan dia tidak berani melakukan gerakan yang terlalu drastis. Dia menyelipkan kaki kirinya ke Bi
belakang dan berbalik setengah langkah, mengambil satu langkah ke depan secara diagonal dengan kaki kanannya, dan memegang tangan yang berukir dewa kuno di atasnya melalui tulang rusuk kirinya dengan tangan kirinya. Tombak darah merah tua Wen, ujung tombak itu mengeluarkan bayangan darah di kehampaan, dan tirai darah menutupi langit dan bumi. Warna merah yang menyedihkan sangat mempesona, dan ujung yang menyala-nyala itu dingin dan dahsyat. Xiao Chen, yang tertusuk oleh tombak kuno, sebenarnya menggunakan tombak kuno Pasteur sebagai senjatanya sendiri, menghalangi semua kemajuan pemuda berambut coklat itu, jalan. Hei, Molika berteriak dingin dan meninju tirai darah. Dia awalnya adalah penguasa 9 surga. Meskipun dia terluka oleh langkah awal Xiao Chen, kekuatan tempurnya tidak terlalu terpengaruh. Dia memiliki senyuman dingin di wajahnya, dan dia akan memukulnya secara langsung. Dia berharap Xiao Chen, yang telah dipukul dengan keras, tidak akan mampu menanggungnya. Hanya saja dia sedikit kecewa. Gerakan Xiao Chen seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Dia bergerak beberapa meter dan menyapu dari samping dengan tombak kuno Pasteur. Tidak perlu sengaja, Xiao Chen benar-benar bebas untuk membenamkan dirinya dalam keadaan halus pertempuran sengit dengan pedang iblis dugu. Energi pedang mengalir seperti cahaya bintang dan menyelimuti Xiao Chen seperti kabut tampaknya telah berubah menjadi pedang tak tertandingi yang terhunus. Tak terkalahkan di matanya, hanya ada satu target, yang seperti orang-orangan sawah dan tidak menimbulkan terlalu banyak gejolak emosi dalam dirinya. Matanya sangat dingin. Setelah Xiao Chen tenggelam dalam keadaan misterius ini, naluri bertarungnya meningkat ke titik tertinggi. Segalanya begitu lincah. Puff! Xiao Chen berbalik ke samping, awan mengalir dan lengan baju terbang, dan pakaian perang yang berlumuran darah disapu ringan, lalu dia memotong telapak tangan kanannya dengan keras, dan bertabrakan dengan Molika 2 kali. Pemuda berambut coklat Molijia tidak percaya bahwa Xiao Chen benar-benar berani menghadapinya secara langsung, namun nyatanya dia tahu bahwa dia salah. Xiao Chen dalam keadaan ini terlalu menakutkan, dia tersambar petir, dan telapak tangan kanannya hampir meledak. Fajar dari alam kesadaran. Xiao Chen pasti akan menyentuh alam kesadaran, inilah kesimpulan yang diambil Molika. Xiao Chen harus dibunuh, sekarang juga, sekarang juga. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi, jika tidak musuh ini akan menjadi mimpi buruknya di masa depan. Pertarungan sengit, pertarungan brutal. Vitalitas Xiao Chen sekuat dulu, seolah tidak terpengaruh sama sekali, hatinya setenang air, matanya sedingin es, dan tubuhnya sekuat pisau. Meskipun dia terluka parah, itu seperti melangkah ke dunia baru. Semua gerakan Xiao Chen sama indahnya dengan langit dan bumi. Terdengar peluit jelas di kejauhan, dan sesosok tubuh tiba di kastil Dugu dalam sekejap mata, secepat kilat, lalu melompati tembok batu tinggi rumah Dugu, dan seorang pemuda berambut coklat bergegas menuju Xiao Chen. Pada saat ini, mata Xiao Chen tiba-tiba mengeluarkan 2 sinar cahaya yang menakutkan. Tangan kirinya melepaskan tombak Pasteur yang telah menembusnya, dan kedua tangannya berubah menjadi pisau palem dan menyerang Molika. Mata Molika dipenuhi cahaya haus darah. Saudaranya telah tiba, dan Xiao Chen sudah mati. Nampaknya kakaknya sudah tidak perlu lagi mengambil tindakan, karena saat ini ia justru meraih tombak Pasteur yang telah menembus tubuh Xiao Chen, memegangnya dengan kuat, lalu dengan kasar mengangkat Xiao Chen, wajahnya penuh dengan senyuman yang kejam. Tapi senyuman Molika dengan cepat membeku. Xiao Chen, yang terprovokasi, seberat gunung ajaib kuno, dan lengannya hampir patah karena tekanan. Tangan Xiao Chen dengan kuat menggenggam batang tombak berwarna merah darah, dan dia menekannya dengan kuat. Ujung tombak telah menembus tubuh Xiao Chen, dan sekarang
menyentuh perutnya seperti kekuatan yang tak terhentikan. Saat ini, Molika sangat ketakutan. "Beranikah kamu menyakiti adikku?" Teriakan keras datang dari jauh, dan kakak tertua Molika, Yulangmu, sudah bergegas mendekat, matanya terbelah. Saat ini, segala sesuatu di dunia telah lenyap di mata Xiao Chen. Hanya ada satu keyakinan di hatinya, yaitu membiarkan ujung tombak menembus tubuh Molika. Kekuatan agung dan tak terbayangkan turun dengan cara yang luar biasa. Meskipun suasana hatinya damai dan halus, kekuatan yang terkumpul di tubuh Xiao Chen seperti bima sakti yang jatuh selama 9 hari, tak terhentikan. Yulanmu berteriak dengan sedih, "Saudaraku." Meskipun dia sangat cepat, dia tidak secepat tombak kuno Pasteur. Tombak ilahi, semerah darah, menembus inci demi inci, dan kemudian menembus tubuh Molika dengan letupan. Molika ngeri, dia tidak menyangka Xiao Chen, yang sudah menderita luka parah, akan begitu menakutkan, dan dia masih kalah dengan dia. Dari segi kekuatan, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali, dan ada kesenjangan besar di antara dia dalam hal momentum. Dia bukan tandingan Xiao Chen, bahkan jika lawannya terluka parah. Gelombang darah berceceran, dan tombak darah merah Pasteur menusuk perut Molika. Xiao Chen berdiri di tanah, rambutnya menari-nari, menahan rasa sakit yang hebat, dan menengadah ke langit dengan raungan yang keras, dan kemudian dibunuh. Dia memegangnya di tangannya dan dengan kasar mengambil Molika. Bab 176 Segel 3 Perang Kuno. Xiao Chen menyerang balik Molika dan menghantamnya ke udara. Darah dan air terciprat, yang tidak hanya membuat mata Yulanmu terbelah ketika dia tiba tadi, tetapi juga membuat Dugu Sword Demon, yang sedang menyaksikan pertempuran di kejauhan, menembak 2 kali, sinar cahaya dari matanya dan memegang besi di lengannya. Pedang itu menginspirasi semangat juang yang ganas. Molika merasakan sakit yang luar biasa, perutnya tertembus seluruhnya, dan karena kekuatan Xiao Chen yang terlalu kuat, langsung menghancurkan usus dan perut di perutnya. Dia adalah seorang kultivator di alam 9 surga dengan vitalitas yang dalam. Dia tidak bisa mati dalam waktu singkat. Jeritan terus menggema di rumah kuno keluarga Dugu. Molika berkeringat di sekujur tubuhnya, darah menodai separuh tubuhnya menjadi merah, dan dia tampak tertekan. Yulangmu sangat tinggi, dan penampilannya mirip dengan Molika. Meskipun dia tidak tampan, dia memiliki nama keluarga yang liar. Dia menatap Xiao Chen dengan mata dingin dan berteriak, "Lepaskan dia." Xiao Chen tidak ada respon sama sekali, tidak ada artinya. Dia melepaskan satu tangannya, memegang tombak Pasteur dengan satu tangan dan mengambil Molika. Tangan satunya menyentuh tubuhnya beberapa kali untuk menghentikan darah yang mengalir dari lukanya. "Lepaskan saudaraku." Dia dengan keras kepala mengulangi pendapatnya. Meskipun itu tidak masuk akal di mata para ahli seperti itu, karena tidak ada yang akan berubah pikiran karena ini, Yulanmu harus melakukan ini sudah ingin berkompromi. "Katakan padaku, kenapa kamu ingin membunuhku? Jika kamu ingin menantangku, kamu tidak bisa menyerangku dari belakang." "Kenapa?" Pada titik ini, mata Xiao Chen menjadi sangat tajam, mencoba menembus ke dalam hati Yulangmu. "Tidak ada alasan. Tombak kuno Pasteur membimbing kita untuk membunuh iblis. Jangan berbohong padaku." Xiao Chen mendengus dingin, lalu mengguncang tombak darah merah itu, menyebabkan Molika menjerit kesakitan lagi, dan melanjutkan berkata dengan dingin, "Tombak kuno telah membunuh para dewa, tetapi tidak pernah menembus iblis. Apakah aku seorang dewa? Mengapa kamu ingin membunuhku di belakangku?" Melihat Molika dirusak, Yulanmu tidak bisa menahannya ekspresinya yang tenang. Ekspresinya sangat rumit. Berkata, "Ini salah kami.
Saya dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda dan meminta Anda untuk melepaskan saudara saya. Katakan, tombak kuno lagi, dan Molika tiba-tiba mengeluarkan banyak darah, tragisnya menjerit kesakitan. Adikku ingin menikahi Yan Qingcheng, tapi dia diberitahu oleh tetua sekte abadi di kota Tiandi bahwa dia telah bertunangan denganmu. Mendengar ini, Xiao Chen tertegun, dan kemudian menghela nafas tak berdaya, sialan. Mungkinkah hal ini juga menyebabkan kematian? Ini sangat tidak adil. Bisakah kita mempertimbangkan untuk mewujudkannya? Kalau tidak, saya selalu merasa tidak ada gunanya mengambil tombak ini. Terlebih lagi, tidak sesederhana itu, kan? Xiao Chen tidak percaya ini satu-satunya alasan. Saat Hoffman sedang minum dengan kakakku, dia berkata bahwa jika aku menyingkirkanmu, aku akan sangat berterima kasih. Yulanmu menyebutkan pelakunya tanpa ragu-ragu. Hoffman dari keluarga Regen. Ya, sepertinya sampah ini benar-benar tidak bisa disimpan. Niat membunuh di mata Xiao Chen tidak disamarkan, dan sekarang perseteruannya dengan keluarga Regen semakin dalam, memenggal 4 guru Tibet. Dia tahu bahwa orang-orang di keluarga ini pasti membencinya sampai mati, tetapi mereka takut dengan keberadaan menakutkan di bagian terdalam dari hutan belantara selatan, dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Apalagi, Xiao Chen menatap Yulanmu dengan dingin dan berkata, aku tidak percaya bahwa dua alasan ini saja tidak dapat meyakinkanku. Yulanmu sudah menyer. Dan menatap dengan dingin memegang tombak kuno Pasteur, dia dapat memiliki perasaan spiritual yang hampir seperti ramalan. Dia merasa bahwa kamu akan menjadi musuh kami di masa depan. Tak terbatas. Lagi pula, kamu sendiri juga ingin membunuhku. Xiao Chen mencibir dan berkata, dia bisa melihat masa depan ketika dia memegang tombak Pasteur. Ini benar-benar omong kosong, tapi dia ingin menyingkirkanku. Itu hanya sebuah alasan. Jika dia bisa melihat masa depan, mengapa dia tidak berharap untuk dibunuh di sini? Jika dia bahkan tidak bisa mengendalikan masa depannya sendiri, mengapa dia bermegah bahwa dia melihat masa depan? Tanda tanya. Lanmu mendengus dingin, jika bukan karena Molika ditahan, dia tidak akan menelan amarahnya seperti ini. Menurutku tombak dewa seperti itu berada di luar kendali saudara-saudaramu dalam kondisi mereka saat ini. Bagaimana mungkin para tetua di keluargamu membiarkanmu mengeluarkannya begitu saja? Pada saat ini, Molika menahan rasa sakit yang parah dan berkata dengan lemah, saudaraku, aku tidak bisa hidup. Organ dalamku telah hancur seluruhnya oleh tombak. Apa? Mata Yulangmu berdiri saat itu. Setelah berkata begitu banyak, dia mendapat kabar seperti itu, rasanya seperti hari yang cerah. Seperti petir, kamu tidak bisa menyalahkanku. Xiao Chen berkata dengan tenang, kita baru saja saling berhadapan, siapa yang berani menahan diri? Dia datang untuk membunuhku, tapi sekarang dia dibunuh olehku, itu bukan ketidakadilan. Petik 2. Aku akan melawanmu sampai mati. Yulanmu sangat marah dan tidak perlu berkata apa-apa lagi. Tubuhnya tampak seperti hantu, dan diam-diam memaksakan dirinya di depan Xiao Chen, dan menyerang dengan telapak tangan, bergemuruh dan berkilau. Tombak kuno Pasteur diguncang oleh Xiao Chen, berubah menjadi tirai darah merah, meraung seperti gelombang darah yang deras. Suaranya begitu memekakkan telinga hingga gigi Yulanmu hampir patah musuh, dan tubuh saudaranya hancur di depan matanya. Dia meraung liar dan mundur, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia menatap Xiao Chen dengan tatapan serius dan berkata dengan suara dingin, kamu sangat kejam, kamu sangat kejam. Kejam, aku melakukan segalanya secara berlebihan, tetapi saudaramu menyerangku dengan tombak kuno Pasteur yang membunuh para dewa. Bagaimana perasaanmu? Xiao Chen tampak sangat tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang sangat biasa,
jika kamu merasa kejam, jangan memasuki dunia kultivasi. Kultivasi itu sendiri adalah sebuah lagu tragedi. Ketika Anda membunuh seseorang, Anda harus memiliki kesadaran untuk dibunuh. Petik 2. Yu Langmu hampir melakukan kekerasan, rambut coklat panjangnya berdiri, dan rambutnya matanya merah darah. Tak tertandingi, dia berkata dengan kejam, "Aku ingin mengorbankan hati dan hatimu untuk Molika. Sejujurnya, akulah yang memegang tombak Pastor dan memiliki firasat, dan aku ingin membunuhmu. Sekarang, kamu harus mati." Petik 2. Mengapa kamu membunuhku? Bisakah kamu membunuhku? Kakakmu sudah mengatakan hal serupa, kata-kata kasar, tidak ada artinya. Semuanya tergantung pada tindakan. Pada saat ini, dia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Meskipun tubuhnya terluka parah, dia telah mencapai batas alam kesadaran, dan kemampuan bertarungnya telah meningkat pesat, kecuali dia menghadapi orang kuat Dugu Sword Demon yang juga akan memasuki alam kesadaran, jika tidak, dia hampir tidak dapat diancam. Boom! Yulanmu bergegas maju seperti binatang buas, matanya merah, mencoba memperebutkan tombak kuno Pastor. Api ilahi pada tombak darah menari dengan ganas. Xiao Chen memegangnya di tangannya dan mengelusnya dengan lembut. Lintasan misterius itu memunculkan niat membunuh yang membumbung ke langit. Cahaya berdarah melesat ke langit, dan ada aura pembunuh. Tirai darah menutupi setiap inci ruang dalam radius 10 kaki, dan gelombang energi berwarna darah seperti ombak yang menghantam pantai, dan seperti batu yang menembus langit. Rusak, Ul. Anmu berteriak, segel rangkap 3 dari perang kuno. 3 cahaya ilahi datang dan menyapu tirai berdarah. Yulanmu tampak garang dan berteriak dengan panik. Segel langit. Petik 2. Segel orang itu. 3 sinar cahaya ilahi menyapu semua rintangan, bahkan tombak kuno Pastor pun tidak bisa bergerak. Menyegel langit, menyegel esensi surga, mengucapkan Hui Yue Hua dan berbagai aura lainnya. Vitalitas di sekitar Xiao Chen tidak dapat lagi berfluktuasi, ia sepenuhnya di penjara dan tidak dapat lagi diserap. Tanah itu berdenyut, bumi berdenyut, dan kekuatan Ibu Dewi Tanah itu berada di bawah tanah, tidak dapat bangkit, dan tidak dapat bergerak sama sekali, dan Xiao Chen juga tidak dapat menggunakannya. Menyegel orang secara langsung menjebak Xiao Chen sendiri. Seberkas cahaya dipenuhi dengan kekuatan agung dan tak terduga, dan cahaya ungu tak berujung menenggelamkan Xiao Chen. Penyegelan 3 kali perang kuno adalah salah satu keterampilan tempur klan perang kuno yang kekuatannya sebanding dengan para dewa. Ini adalah keterampilan tempur aneh yang mengendalikan kekuatan langit dan bumi yang bukan klan perang murni untuk mengerahkan kekuatan sebenarnya. Tuan Yulangmu berasal dari suku kecil di barat. Menurut legenda, orang-orang di suku tersebut adalah keturunan klan San, jadi mereka mengetahui beberapa keterampilan bertarung kuno klan San. Yulanmu memiliki bakat yang bagus. Meskipun dia belum memasuki alam kesadaran, dia telah membuka beberapa harta tubuh. Ditambah dengan indoktrinasi yang kuat dari tuannya, dia cukup menggunakan segel 3 perang kuno. Xiao Chen tidak bisa bergerak dalam sekejap. Di kejauhan, pedang iblis Dugu menembakkan 2 sinar cahaya dingin dari matanya, menyaksikan semua ini tanpa mengedipkan mata. Saat ini, Xiao Chen seperti patung tanah liat. Dia berdiri di sana dengan tubuh tinggi dan lurus tidak bisa bergerak. Tombak Pastor kuno di tangannya bersinar dengan cahaya merah yang aneh, seolah-olah mereka hidup, dan ada perasaan samar-samar berdetak, dan ada darah dewa mengalir perlahan di atasnya. Yulanmu sepertinya kelelahan. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menutup ruang di sekitarnya dengan kekuatan langit dan bumi, dan memenjarakan Xiao Chen terlalu menguras tenaga. Setelah menyelesaikan ini, dia tidak punya banyak energi tersisa. Hehe, hehehe. Yulanmu tersenyum dingin,
perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya ke arah Xiao Chen, dan berkata, "Di mana kepercayaan dirimu?" Di depan, segel 3 perang kuno, semuanya seperti ayam. Anjing genteng rentan terhadap pukulan. Rusak. Saat dia berteriak pelan, kekuatan orang penyegel berdampak keras. Xiao Chen memuntahkan seteguk besar darah, dan cahaya ungu menyilaukan menyelimuti dirinya, seolah ingin membunuh dia. Umumnya hancur. Dentang. Yulanmu mengeluarkan pedang panjang dan menusuk dada Xiao Chen dengan keras. Engah. Dua garis darah berceceran pada saat yang sama. Pedang panjang itu menancap di tubuh Xiao Chen dan berhenti, dan darah muncrat. Namun tombak kuno Pasteur telah menembus jantung Yulangmu, dan dia merasakan hawa dingin di hatinya. Mustahil. Yulanmu bergumam dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, ini benar-benar mustahil. Kamu terlalu percaya tahayul tentang apa yang disebut segel rangkap 3 perang kuno. Jika tubuhku tidak menderita kerusakannya terlalu serius, kamu tidak bisa menyegelku sejenak. Aku telah menyentuh alam kesadaran yang sebenarnya. Cahaya ungu yang tak berujung menghilang, Xiao Chen menyingkirkan penjara, dan menggunakan tombak kuno Pasteur untuk membunuh Mulanmu, itu diambil dan kemudian dihancurkan di udara. Terima kasih telah membantuku. Setelah musim dingin yang pahit, musim semi akan berkembang. Kalian berdua bersaudaralah yang telah membawaku begitu dekat ke alam kesadaran, aku bisa menjangkau dan menyentuhnya. Suara Xiao Chen rendah. Setelah mengatakan itu, dia menyeret tubuhnya yang terluka parah, berbalik dan melihat lebih dalam ke pedang iblis Dugu, lalu melangkah menuju luar kastil Dugu. Malam ini, trauma yang dideritanya terlalu serius. Tulang tangannya dipatahkan oleh pedang iblis Dugu, tulang rusuk kirinya tertusuk tombak Pasteur Molika, dadanya tertusuk pedang panjang Yulanmu, dan juga terdapat luka parah dan retakan pada organ dalam. Sebuah suara dingin datang dari belakang, "Silakan, jangan sampai terbunuh di jalan." Xiao Chen tidak menoleh ke belakang, dia langsung membuka sayap langit abadi dan terbang ke langit untuk mengambil tindakan. Namun reaksi pihak lain tidak terduga. Tidak ada seorang pun yang hadir, dan sosok pedang iblis Dugu terlihat sangat kesepian. Dia berjalan ke depan dengan pedang besi di pelukannya. Dia mengayunkan pedangnya perlahan ke reruntuhan, sepelan yang dia inginkan. Berkali-kali, hingga ratusan kali, ia tampak memiliki pemahaman, lalu dengan ringan menghunus pedangnya ke tanah. Akibatnya, tanpa suara apapun, mayat di tanah seolah menguap, dan menghilang menjadi abu bersama angin sepoi-sepoi, menghilang begitu saja. Xiao Chen membuka sayap langit abadi, memegang tombak kuno Pasteur, dan berjalan di udara. Sekarang, dia tidak bisa bertarung lagi, cederanya terlalu serius. Tidak peduli berapa banyak pertempuran yang ada, tapi seberapa efektif pertempuran itu. Tujuannya telah tercapai. Pintu menuju harta karun tubuh telah terbuka. Saat itu sudah larut malam. Ketika mereka mendarat di halaman, binatang kecil seputih salju keke dan naga kecil yang keras kepala muncul secepat kilat. Selain itu, kura-kura kecil bercangkang putih juga menunjukkan bayangannya secara diam-diam, melihatnya diam-diam di paviliun. Xiao Chen meraih ke dalam pelukannya, mengeluarkan bulu burung phoenix berwarna-warni, dan meletakkannya di bebatuan tertinggi di halaman dengan tangan gemetar. Bulu burung phoenix mungkin menjadi jimat penyelamat nyawanya malam ini, dan itu akan berguna. Bab 177 mengungkap harta karun tubuh. Tombak perang kuno Pasteur yang mengalir dengan darah ilahi dimasukkan ke dalam tanah batu biru di depan Xiao Chen. Darah ilahi terus-menerus menetes, dan kemudian berubah menjadi titik-titik cahaya merah darah dan menghilang ke udara klan perang kuno, waktu meluap. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan tombak perang kuno Pasteur,
yang pernah membunuh para dewa, tidak dapat dibayangkan, tetapi Yulamu bersaudara tidak dapat menggunakan kekuatannya. Tombak kuno seperti itu benar-benar terkubur di tangan mereka. Xiao Chen punya alasan untuk percaya bahwa tombak perang kuno seperti itu tidak berada dalam kendali mereka, dan tuan atau tetua keluarga mereka seharusnya berada di kota Tiandi. Dan sepertinya mungkin ada tindakan besar, jika tidak, mengapa dia datang ke sini dengan senjata pembunuh dewa. Pada saat ini, Xiao Chen tidak ingin terlalu memikirkan hal ini. Dia diam-diam duduk bersila di halaman, perlahan membenamkan dirinya dalam keadaan misterius dan misterius. Miliaran bintang berjatuhan, dan bintang-bintang di langit sepertinya mendekat. Cahaya terang melintas di mata Xiao Chen. Itu adalah meteor yang menghilang, nyawa yang jatuh, dan mimpi yang hancur. Perasaan spiritual Xiao Chen sepertinya melonjak ke atas tingkat ke-9, kesadarannya menjelajah ruang angkasa, seolah-olah dia telah memasuki langit berbintang yang luas. Kesadarannya memadat, dan sepertinya telah berubah menjadi bintang terang di langit berbintang yang cerah. Dia sepertinya dipromosikan menjadi bintang. Ini perasaan yang aneh. Tampaknya setiap bintang berhubungan dengan kehidupan. Tentu saja bukan itu masalahnya, tapi itu hanya karena semuanya berhubungan secara sebab akibat. Kesadaran Xiao Chen sepertinya menembus kabut di langit berbintang, dan secara bertahap bergegas menuju harta karun yang mempesona. Ya, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini bukanlah langit berbintang, ini adalah lautan kesadarannya, dan dia sangat dekat dengan harta karun yang tersegel. Apakah lautan kesadaran manusia berhubungan dengan alam semesta? Mengapa begitu mirip dengan Xuan Huang langit dan bumi, bintang dan alam semesta? Apakah setiap orang adalah orang Tianyu kecil dengan kemampuan membaca yang buruk? Sepertinya begitu, mereka sangat mirip. Bukankah ini berarti setiap orang setara di langit dan bumi? Xiao Chen memiliki banyak pemikiran di dalam hatinya, berenang di lautan kesadaran, bergegas ke biduk, melompat ke bintang Kaisar Siwei, menghadap ke seluruh langit, menatap lautan bintang yang luas, di mana dia merasa sangat kecil. Inikah kedalaman lautan kesadaran tempat tubuh manusia disegel? Itu harus disegel, terlalu luas dan mudah bagi orang untuk tersesat di sini. Dari sudut pandang ini, potensi manusia sungguh tidak ada habisnya. Bagi alam semesta luar, lautan kesadaran batin dapat menyesuaikannya satu persatu. Seberapa besar hatiku, seberapa besar dunia ini, segala sesuatu di dunia ini ada di hatiku. Xiao Chen menatap langit berbintang dengan emosi yang tak terlukiskan. Pintu menuju harta karun itu tertanam di lautan bintang ini, menghadap ke langit yang begitu megah dan luas, dan ia tidak lagi merasa kecil, karena segala sesuatunya tertampung, dan dikendalikan oleh hatinya. Sebuah istana menjulang megah di lautan bintang. Xiao Chen bergegas ke arahnya dan mendorong ke arah pintu. Keke tertidur karena bosan, kepalanya yang berbulu mengangguk ke tanah dari waktu ke waktu mengantuk. Naga kecil yang keras kepala itu sedang berbaring dengan tenang di hamparan bunga, matanya bersinar seperti dua mutiara terang di kegelapan. Sedangkan untuk kura-kura cangkang putih kecil, bentuknya membuat orang meludahkan darah, meski memiliki cangkang kura-kura, namun gerakannya sangat cekatan, ia berbaring telentang di paviliun dan benar-benar menyilangkan kakinya. Kedua kaki kura-kurani sangat panjang, memantul ke atas dan ke bawah, dan terlihat sangat santai. Satu lengan kura-kura diletakkan di bawah kepalanya, dan cakar kura-kura lainnya memegang Ganoderma lucidum yang dicuri dari suatu tempat, dan ia menikmatinya. Dia menggerogotinya, dan dari waktu ke waktu dia akan berbalik dan melihat sekeliling dengan sedih. Kedua mata kura-kura itu seterang permata hitam, dan dia melihat sekeliling dengan liar. Ini, sama sekali tidak terlihat seperti kura-kura,
terlihat seperti pencuri, hanya seperti orang yang licik. Malam ini, cahaya bulan lembut dan bintang-bintang terang. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dan semburan wangi bergoyang dari bunga dan tanaman. Sedikit suara hembusan udara datang dari luar halaman, dan Keke yang mengantuk segera bangun, matanya yang besar dan cerah melebar, menatap ke depan tanpa berkedip. Terdengar dua suara desir lembut, dan dua sosok melompati dinding halaman dan melompat ke halaman. Tepat ketika naga kecil keras kepala hendak mengambil tindakan, Xiao Chen sendiri yang mengambil tindakan. Tombak darah merah yang dimasukkan ke dalam tanah tiba-tiba meledak dengan cahaya darah yang menyilaukan, dan niat membunuh naik ke langit. Tombak perang kuno Pasteur pecah dari tanah biru dengan suara, dentang, dan kemudian berubah menjadi pelangi yang mengejutkan, pergi, garis merah darah di belakang. Bayangan seberkas cahaya menembus dua orang yang baru saja memasuki halaman dengan suara, pop. Darah menyembur keluar, dan setelah tombak kuno Pasteur menembus mereka berdua, itu berubah menjadi pelangi darah dan terbang kembali, masuk ke tanah batu biru di depan Xiao Chen dengan suara, dentang. Ilmu pedang. Keduanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sebelum mereka mati, mata mereka terbuka lebar, mencoba menangkap sesuatu. Bagaimanapun, mereka adalah kultivator dari surga keempat. Meskipun mereka jauh dari sebanding dengan Xiao Chen dari surga ke-9, tapi, tatap muka, hanya tatap muka. Mereka dibunuh tanpa ampun, yang membuat mereka sulit dipercaya. Mungkinkah Xiao Chen benar-benar telah menembus alam kesadaran? Ini adalah pertanyaan terakhir mereka sebelum mereka mati. Meskipun Xiao Chen membuka harta karun di tubuhnya, dia masih dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu di dunia luar di dalam hatinya. Metode untuk membunuh kedua orang itu diilhami oleh pedang iblis Dugu Zat akan diubah menjadi senjatanya sendiri. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat dari kesadaran spiritualnya. Kesadaran spiritualnya menyerap esensi dari harta tubuh, menjadi semakin kental dan kuat. Xiao Chen tahu bahwa pertarungan malamnya dengan penguasa 9 surga pasti telah membuat khawatir banyak orang. Beberapa orang dapat menebak bahwa dia ingin mendobrak penghalang dan tidak ingin dia berhasil dipromosikan ke alam kesadaran akan langsung menghancurkannya. Saat kritis, angin sepoi-sepoi bertiup, dan aroma bunga menutupi bau darah. Xiao Chen merasa tenang dari awal hingga akhir. Tidak ada keabadian di jalan menuju keabadian akan mati di tengah jalan. Perasaan spiritual Xiao Chen lebih tajam dari sebelumnya. Memasuki istana kesadaran ilahi yang tinggi dan megah, dia merasakan perubahan halus sedang terjadi dalam dirinya. Darah mengalir lebih cepat, dan dalam keadaan linglung dia mendengar suara gemuruh yang keluar dari darahnya. Itu adalah suara darah yang mengalir melalui dirinya, dan itu jelas ditransmisikan ke dalam hatinya. Ada juga jantung berdebar kencang, organ dalam gemetar. Pada saat ini, dia merasakan cahaya ilahi keluar dari pintu harta karun dan mengalir ke dalam daging dan darahnya tulang, tidak jatuh, diliputi oleh cahaya ilahi. Inilah transformasi, ini sublimasi, inilah evolusi. Ini adalah proses nyata dalam mematahkan belenggu tubuh manusia, melampaui diri sendiri, dan memasuki dunia baru. Perasaan spiritual Xiao Chen menjadi semakin tajam, dan dia melihat seekor ikan mas mengibaskan ekornya di kolam teratai, mengaduk berapa butiran kecil pasir di dasar kolam. Dia melihat anggrek malam mekar dengan lembut di hamparan bunga, dan serbuk sari di benang sari berjatuhan. Ia melihat seekor burung malam membuat jalan yang indah di langit, memegang seekor nyamuk di mulutnya, dan kaki nyamuk itu berlumuran sedikit darah. Meskipun mereka jauh dan pemandangannya sangat kecil, segala sesuatu di sekitarnya ada dalam pikirannya, begitu jernih dan jelas, sehingga dunia kecil itu seolah berada tepat di depan matanya. Bertekun,
Kekuatan harta karun terbuka. Kita akan melewati ambang pengetahuan. Pada saat ini, bayangan hitam muncul di depan tanaman anggur di halaman, seolah-olah muncul begitu saja. Tidak ada gelombang kehidupan yang keluar, tidak ada nafas yang beriak. Jika bukan karena sekelompok sosok gelap di sana, mustahil untuk mengetahui bahwa ada seseorang yang berdiri di sana. Naga kecil yang keras kepala itu perlahan mendorong ke depan, dan Keke juga berjaga-jaga dengan hati-hati. Tiba-tiba, dua cahaya ilahi yang terang muncul dari bawah teralis tanaman anggur, menyinari langsung ke bebatuan di halaman. Melihat bulu dewa berwarna-warni yang dipaku di batu aneh, suara seorang lelaki tua keluar, bulu dewa yang berwarna-warni, Phoenix Clan. Tekanan kuat itu seperti gunung Tai yang menekan puncaknya. Ada keheningan di halaman, seolah semuanya dibekukan oleh kekuatan yang tak terduga. Hingga beberapa saat kemudian, tekanan seperti gunung tiba-tiba menghilang, dan bayangan gelap di bawah teralis anggur menghilang dari halaman seolah belum pernah muncul sebelumnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan keharuman bunga serta tanaman ikut beriak. Tiga sosok melompat ke halaman dan mengepung Xiao Chen dari tiga arah. Cahaya ilahi Qi menyala, Keke mengambil tindakan, dan tirai cahaya berwarna-warni menyelimuti ke depan, seperti angin puyuh, menutupi ketiga orang yang baru saja masuk. Naga kecil yang keras kepala itu menggelengkan kepala dan ekornya, dan bergegas seperti cahaya perak. Ah! Jeritan terdengar, dan mereka bertiga dicabik-cabik oleh naga kecil yang keras kepala itu. Yang akan datang, saat berbahaya akan datang. Xiao Chen tahu bahwa orang yang mendapat berita itu akan mengambil tindakan mulai sekarang. Kabut darah melayang tanpa suara, dan di jembatan lengkung batu marmer putih kecil di halaman, ada seseorang yang seluruh tubuhnya berada dalam bayangan, dan di sampingnya ada Raja Naga. Raja Naga Biru bersinar dengan sinar hijau dan luar biasa. Ia penuh semangat juang dan menatap naga kecil yang keras kepala itu. Bukankah ini Raja Qinglong Liu Mu? Mengapa dia muncul di sini? Orang dalam bayangan itu tidak mungkin Liu Mu. Haha, sebuah tawa panjang datang, dan sosok lain melompat ke halaman. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya, dan tekanan kuat yang dia pancarkan segera menyebabkan paviliun di sebelahnya runtuh. Aum! Dengan raungan binatang yang dalam, seekor kera ganas emas melompat ke halaman dari arah lain. Tingginya hanya lebih dari 1 meter, tapi terlihat sangat kuat dan ganas mempesona. Ada dua kilatan cahaya dingin di mata dingin itu, yang menatap Keke dengan ganas, bahkan tanpa berkedip sedikit pun. Diam-diam, bayangan hitam muncul di sebelahnya, dan seluruh tubuhnya diselimuti kabut kabur, sehingga mustahil untuk melihat penampakan aslinya.